Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiati SPD. Saya dari SMP Negeri 1 Madang Suku 3. Di sini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul pemanfaatan kuisis sebagai media pembelajaran yang menyenangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 1 Madang Suku 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Doa untuk agama dan yang masing-masing. Mulai. Doa selesai. Salam para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi juga bagi yang beragama lain. Anak-anak, pada materi kita yang kemarin kita sudah mempelajari tentang pidato persuasif. Sekarang kita ke materi bab 3 teks cerpen. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini, ya. Adityo, Ananda, Dion, Elsa, Kade Ayu, Komang Adit, Komang Deswanti, Lauren, Leri, Malinda, Muhammad Ramadan, Nur Faiz, Nindita, Nyoman Deni, Pasya Oren, Rahma Bella, Ramadhani Audia, Ripka, Rizky, Safa Okta, Siva Dwi, Sunia, Safa Yona, Valeska, Wayan Agus, Yuda. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua, nggak ada yang absen ya. Nah, baiklah, kita mulai saja pelajaran untuk pagi hari ini. Kita membahas bab 3, silahkan kalian buka buku paketnya. Ya, bab 3 teks cerpen. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pengertian dan ciri-ciri teks cerpen. Yang kedua, dapat mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Pernahkah kalian baca cerpen? Cerpen apa yang pernah kalian baca? Ya, cerpen ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Sebagai media hiburan dikala kita sedang suntuk atau sedang pengen hiburan tadi ya. Banyak masalah, jangan kita pendam, kita buat hiburan dengan cara membaca ya. Bertanya sekali lagi, pernah kalian baca cerpen? Di mana kira-kira kalian baca cerpennya? Di perpus ya, ada juga yang dari media sosial, di HP dan lain sebagainya ya. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek ya. Sementara pengertian cerpen itu sendiri adalah sebuah cerita yang mengangkat kehidupan seorang tokoh ya, seorang tokoh dengan singkat dan jelas. Sekarang ciri-ciri cerpen. 1. Tulisannya singkat, padat, jelas dan tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, menceritakan kehidupan seorang tokoh. Yang ketiga,
habis dibaca sekali duduk. Yang keempat, masalah atau konflik utamanya sederhana dan tunggal. Yang kelima, penokohannya sederhana dan mengakhiri konflik sehingga menentukan solusi. Dan yang keenam, memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Selanjutnya unsur-unsur cerpen. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur dari dalam cerita. Yang kedua ada unsur ekstrinsik cerpen, yaitu unsur dari dalam. Oh, dari luar ya. Selanjutnya unsur intrinsik itu apa saja jenisnya? Yang pertama itu ada tema, ada tokoh, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, dan ada amanat. Penjelasannya, tema adalah gagasan atau ide cerita, ide pokok. Tokoh adalah pelaku atau pemeran. Latar adalah keterangan waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat, alur. Apa itu alur? Iya, jalan cerita yang berupa sebab akibat yang membentuk cerita. Yang kelima itu ada sudut pandang. Apa sudut pandang? Posisi pengarang dalam cerita. Dan yang terakhir itu amanat. Apa amanat? Pesan moral atau pesan yang bisa kita ambil setelah kita bisa membacanya, ya. Sekarang unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama itu ada nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau agama. Yang kedua, nilai moral. Apa nilai moral? Nilai yang berkaitan dengan budi pekerti, kesopanan, dan etika masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan manusia di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dalam teks cerpen ini adalah bahwa cerpen itu adalah sebuah cerita yang menceritakan tokoh dalam kehidupan sehari-hari secara singkat dan jelas. Ciri-cirinya itu singkat, jelas, padat. Tadi sudah kita bahas ya. 1000 kata, tidak lebih dari 1000 kata. Ya. Terus ada konflik di dalam ceritanya dan memiliki kesan yang mendalam bagi pembacanya. Dan unsur-unsurnya itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita akan evaluasi menggunakan puisis. Apa itu puisis? Ada yang tahu puisis? Puisis adalah salah satu aplikasi platform. Platform itu sama dengan aplikasi tadi ya, bersifat gamifikasi atau bersifat game. Jadi kalau kita sudah ngomongin game, tahu game? Game itu kita butuh ketangkasan, kecerdasan, dan kecepatan ya. Kita akan evaluasi menggunakan puisis yang selama ini kalau kita hanya berpaku pada buku saja. Nah ya, buku saja yang kalau kita lakukan itu kadang terasa membosankan ya. Nah, kita coba menggunakan puisis ya. Sekarang kalian buka HP-nya ya. HP kalian yang sudah dibawa, kalian buka puisis join.
Google Chrome-nya dibuka ya. Coba perhatikan di papan tulisnya, kalian silahkan join dengan nomor serinya ini ya, 7968910 ya. Nanti kan ada namanya nanti keluar ya. Nah, siapa yang sudah bisa masuk, bisa menjawab. Nah, ada nama-nama kawan kalian. Nah, ada yang bisa mengungguli, ada yang turun prestasinya ya. Bisa masuk. Nah, yang masih mau masuk ini kodenya 796890 ya. Kalian langsung bisa melihat hasil yang sudah kalian kerjakan sendiri ya. Dengan bermain kuisis ini diharapkan kalian bisa lebih semangat lagi dalam berkompetisi ya. Gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat, sehingga kita sebagai siswa tidak tertinggal dengan kota lain, dengan kabupaten lain, dengan kecamatan lain ya. Nah, tidak ada lagi ya. Nah, kalau tidak ada lagi, Bu akhiri untuk permainan kita hari ini, game hari ini. Lain waktu, lain kesempatan kita pakai kembali, kita gunakan lagi dalam pembelajaran berikutnya. Nah, kita lihat hasilnya. Si Fadwi dengan peringkat 1, yang kedua Lauren, yang ketiga Audi. Oke, begitulah kira-kira permainan kita hari ini. Semoga menginspirasi, semoga membuat kalian lebih terinspirasi dan kalian bisa menerapkannya lagi bukan hanya di sekolah, tapi bisa di rumah ya. Paham kalian semua tentang pelajaran kuisis ini? Nah, mudah-mudahan anak cerdas, anak pintar, anak berprestasi harus siap menghadapi segala tantangan digitalisasi. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima oleh kita semua ya. Sebagai pembelajaran, sebagai sesuatu yang baru, sebagai media yang lebih menarik, mengurangi kebosanan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar bawa HP-nya.